Di tengah peradaban yang tandus oleh kebenaran, di jantung kota Mekah yang riuh oleh perdagangan duniawi, tersebutlah sebuah nama yang harumnya melampaui wangi kesturi termahal, Khadijah. Ia adalah seorang wanita yang kemuliaan dan martabatnya menjadi legenda, seorang saudagar yang ketajaman bisnisnya ditakuti sekaligus disegani. Namun, di balik benteng kemandirian dan lautan hartanya, hatinya menyimpan sebuah kerinduan akan sosok pasangan jiwa yang tak silau oleh gemerlap dunia. Inilah kisah tentang bagaimana takdir mempertemukannya dengan seorang pemuda yang jujur. Sebuah pertemuan yang tidak hanya akan melahirkan kisah cinta teragung dalam sejarah, tetapi juga menjadi pondasi bagi turunnya risalah terakhir untuk seluruh umat manusia. Di tengah-tengah hamparan padang pasir yang tandus, dan di bawah langit Arab yang membentang luas, berdirilah kota Mekah, sebuah pusat peradaban dan perdagangan yang tak pernah tidur. Di jantung kota yang penuh dengan hiruk-pikuk kafilah dagang dan gema syair para penyair inilah, tersebutlah nama seorang wanita yang kemuliaan dan kehormatannya menjadi buah bibir di seluruh kabilah. Dialah Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita dari suku Quraisy, suku paling terpandang di Mekah. Ia bukanlah sekadar wanita biasa. Ia adalah lambang kebijaksanaan, kemandirian, dan kesucian. Masyarakat Mekah, yang pada saat itu masih terbenam dalam kejahiliahan, memberinya gelar yang begitu agung, Ats-Tsahirah, yang berarti wanita yang suci. Gelar ini bukanlah sanjungan kosong, melainkan cerminan nyata dari akhlaknya yang luhur, perilakunya yang terjaga, dan martabatnya yang tak pernah ternoda di tengah masyarakat yang permisif. Ia adalah mawar yang mekar dengan keindahannya sendiri di tengah gurun, menebarkan keharuman akhlak mulia yang langka pada zamannya. Perjalanan hidup Khadijah telah menempanya menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Sebelum dikenal sebagai saudagar wanita terkaya di Mekah, ia telah melalui 2 kali pernikahan yang berakhir dengan duka. Suami pertamanya adalah Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi, yang memberinya seorang putra. Namun, takdir berkata lain. Sang suami wafat dan meninggalkan Khadijah sebagai seorang janda. Tak lama kemudian, ia menikah lagi dengan Atiq bin Aiz al-Makhzumi. Namun pernikahan ini pun berakhir dengan perpisahan. 2 pengalaman ini, meskipun pahit, tidak meruntuhkan semangatnya. Justru, dari sanalah terpancar kemandiriannya yang luar biasa. Ia mewarisi harta dari mendiang suaminya, dan dengan kecerdasan serta visinya yang tajam, ia tidak hanya menjaga harta itu, tetapi juga mengembangkannya menjadi sebuah imperium bisnis yang menggurita. Ia membuktikan bahwa seorang wanita mampu berdiri di atas kakinya sendiri, mengelola urusan dunia dengan piawai tanpa harus mengorbankan kehormatan dan kesucian dirinya. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa di tengah budaya patriarki yang begitu kental. Bisnis yang dikelola Khadijah bukanlah bisnis skala kecil. Kafilah dagangnya merupakan salah satu yang terbesar di antara para saudagar Quraisy. Ketika kafilah-kafilah lain berkumpul untuk melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam atau Yaman, konon besarnya kafilah dagang milik Khadijah, seorang setara dengan gabungan kafilah milik seluruh pedagang Quraisy lainnya. Hal ini menunjukkan betapa besar skala usahanya, dan betapa besar kepercayaan para investor yang menanamkan modal kepadanya. Ia menjalankan bisnisnya dengan sistem mudorobah, atau bagi hasil, mempekerjakan para lelaki terpercaya untuk menjalankan barang dagangannya ke pusat-pusat perniagaan. Namun, mengelola bisnis sebesar itu tentu membutuhkan seorang manajer operasional yang tidak hanya cakap, tetapi juga memiliki integritas tertinggi. Khadijah sangat selektif dalam memilih orang, karena satu kesalahan kecil akibat ketidakjujuran dapat meruntuhkan reputasi dan bisnis yang telah ia bangun dengan susah payah. Di tengah pencariannya akan sosok manajer yang ideal, sebuah nama mulai terdengar berbisik di telinga Khadijah, dibawa oleh angin gurun dan percakapan di pasar-pasar Mekah. Nama itu adalah Muhammad bin Abdullah, seorang pemuda dari Bani Hashim yang usianya kala itu baru menginjak 25 tahun. Pemuda ini belum memiliki kekayaan atau jabatan, tetapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah reputasi yang tanpa celah. Sejak kecil, ia dikenal di seluruh Mekah dengan 2 gelar yang melekat erat pada dirinya. As-Sadiq, alias yang benar, dan Al-Amin, atau yang dapat dipercaya. Kejujurannya dalam bertutur kata, dan amanahnya dalam memegang janji telah menjadi legenda. Tak pernah sekalipun ia berdusta, tak pernah sekalipun ia berkhianat.
Karakternya yang agung bersinar terang di tengah kegelapan moral kaumnya. Kabar tentang pemuda luar biasa inilah yang sampai kepada Khadijah, membangkitkan minat dan rasa penasarannya. Ia berpikir, inilah sosok yang ia cari-cari untuk memimpin kafilah dagangnya yang paling berharga. Tanpa ragu, Khadijah segera mengambil inisiatif. Ia mengutus salah seorang kepercayaannya untuk menemui Nabi Muhammad yang saat itu belum menjadi nabi, menyampaikan sebuah tawaran bisnis yang sangat istimewa. Melalui utusannya, Khadijah menawarkan kepada Nabi untuk membawa barang dagangannya ke Syam. Tawaran ini bukan tawaran biasa. Sebagai bentuk penghargaannya atas reputasi yang disandang oleh beliau, Khadijah menjanjikan upah atau komisi yang jauh lebih besar dibandingkan yang pernah ia berikan kepada pedagang-pedagang lain. Ia siap memberikan keuntungan 2 kali lipat. Mendengar tawaran yang adil dan sangat baik itu, Nabi Muhammad setelah berdiskusi dengan pamannya Abu Thalib yang selama ini merawatnya, menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Ini adalah sebuah pertemuan antara modal yang diberkahi dengan kepercayaan yang tak ternilai. Sebuah awal dari kemitraan bisnis yang akan mengubah takdir keduanya selamanya. Dengan kesepakatan yang telah terjalin, persiapan perjalanan pun dimulai. Khadijah menyerahkan barang-barang dagangan terbaiknya kepada Nabi Muhammad. Namun, sebagai seorang pebisnis yang teliti dan bijaksana, ia tidak melepas beliau sendirian begitu saja. Untuk mendampingi Nabi dan membantunya selama perjalanan, Khadijah menugaskan seorang pelayan lelakinya yang paling ia percaya, bernama Maisaroh. Tugas Maisaroh bukan hanya untuk melayani, tetapi juga untuk mengamati dengan saksama setiap gerak-gerik, tutur kata, dan cara Nabi berinteraksi serta berbisnis selama di Syam. Khadijah ingin mendapatkan laporan langsung dan terperinci mengenai kepribadian pemuda yang digelari Al-Amin itu. Dengan demikian, berangkatlah kafilah dagang itu membelah padang pasir menuju Syam, membawa harapan besar dari seorang saudagar wanita terkaya di Mekah, di bawah pimpinan seorang pemuda yang kelak akan menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Dengan Maisaroh sebagai saksi mata dari takdir agung yang mulai terungkap. Perjalanan melintasi gurun menuju Syam adalah sebuah ujian ketahanan. Terik matahari yang membakar kulit di siang hari dan dinginnya malam yang menusuk tulang adalah kawan akrab bagi para musafir. Namun dalam perjalanan kali ini, Maisaroh merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mengamati Nabi Muhammad, sang pemimpin kafilah, dan mendapati beliau memancarkan ketenangan yang luar biasa. Setiap langkahnya mantap, setiap keputusannya bijaksana. Maisaroh mulai memperhatikan keajaiban-keajaiban kecil yang seolah-olah mengiringi perjalanan mereka. Ketika panas matahari mencapai puncaknya dan membuat para anggota kafilah lain kelelahan, Maisaroh melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana segumpal awan putih senantiasa menaungi Nabi Muhammad, melindunginya dari sengatan panas yang paling ganas sekalipun. Kemanapun Nabi Muhammad bergerak, awan itu seolah setia mengikuti. Awalnya Maisaroh mengira itu hanya kebetulan. Namun setelah berhari-hari menyaksikan fenomena yang sama, hatinya mulai dipenuhi rasa takjub dan hormat yang mendalam kepada beliau yang penuh wibawa. Setibanya di Syam, kafilah mereka berhenti untuk beristirahat di sebuah tempat dekat biara seorang pendeta Nasrani bernama Nestorius. Saat itu, Nabi Muhammad memilih untuk berteduh di bawah sebatang pohon yang rindang. Sang pendeta, dari dalam biaranya, telah lama mengamati pohon tersebut. Dalam kitab-kitab kuno yang ia pelajari, tertulis bahwa tidak ada seorang pun yang akan duduk di bawah pohon itu setelah zaman Nabi Isa alaihi salam, kecuali seorang nabi yang akan datang setelahnya. Melihat Nabi duduk dengan tenang di sana, hati Nestorius bergetar. Ia segera keluar dan menghampiri Maisaroh, lalu bertanya dengan nada penuh selidik, "Siapakah pemuda yang berteduh di bawah pohon itu?" Maisaroh menjawab, "Dia adalah seorang lelaki dari suku Quraisy, penduduk tanah suci Mekah." Nestorius bertanya lagi dengan tatapan yang lebih tajam. Apakah di kedua matanya ada sedikit warna kemerahan? Maisaroh mengiyakan. Seketika itu, keyakinan sang pendeta semakin bulat. Ia pun berkata kepada Maisaroh dengan suara bergetar, "Dialah orangnya. Dialah nabi terakhir yang telah dijanjikan. Jagalah dia baik-baik." Perkataan sang pendeta itu terngiang-ngiang di benak Maisaroh, menambah daftar keajaiban yang ia saksikan. Di pasar Syam, pesona kepribadian Nabi semakin bersinar.
Beliau menunjukkan keahlian berdagang yang luar biasa dan memiliki sifat jujur yang luar biasa. Dalam setiap transaksi, ia menjelaskan kondisi barang dagangannya dengan apa adanya, baik kelebihan maupun kekurangannya. Pernah suatu ketika terjadi perselisihan dengan seorang pembeli mengenai suatu barang. Dengan tenang, Nabi memberikan solusi dan perselisihan mereka pun bisa terselesaikan. Berkat kejujuran dan keahlian Nabi, seluruh barang dagangan Khadijah laku terjual dengan keuntungan yang berlipat ganda, jauh melampaui keuntungan dari kafilah-kafilah sebelumnya. Keberkahan seolah mengalir deras dari setiap transaksi yang beliau lakukan, membuat Maisaroh semakin kagum. Selama di Syam, Maisaroh melihat bagaimana Nabi memperlakukan semua orang dengan penuh hormat, tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Ia menyaksikan bagaimana beliau dengan sabar melayani kebutuhan anggota kafilahnya, mendahulukan kepentingan mereka di atas kepentingannya sendiri. Tutur katanya lembut namun tegas, penuh dengan hikmah. Dalam setiap masalah yang timbul, Nabi Muhammad selalu menjadi penengah yang adil. Maisaroh, yang seumur hidupnya telah melayani banyak bangsawan dan saudagar kaya, belum pernah menemukan seorang pun yang memiliki karakter, kelembutan hati, dan kejujuran yang total seperti yang ada pada diri Nabi. Hatinya kini bukan lagi sekadar hormat, melainkan telah terikat oleh rasa cinta dan pengabdian kepada pemimpinnya yang luar biasa itu. Perjalanan pulang menuju Mekah kembali dihiasi dengan peristiwa-peristiwa menakjubkan yang semakin mengukuhkan keyakinan Maisaroh. Dalam catatan sejarah disebutkan, ketika mereka melakukan perjalanan di waktu siang yang paling panas, saat unta-unta pun seolah enggan melangkah, Maisaroh melihat pemandangan yang membuatnya terpana. Dari kejauhan, ia melihat dua sosok bercahaya yang diyakininya sebagai malaikat, membentangkan sayap mereka untuk menaungi Nabi dari panasnya matahari. Pemandangan surgawi itu begitu nyata dan begitu jelas, hingga Maisaroh tak bisa meragukan lagi apa yang disaksikannya. Ia kini sepenuhnya yakin bahwa pemuda yang bersamanya ini bukanlah manusia biasa. Ia adalah seorang hamba pilihan Tuhan yang dilindungi secara langsung oleh langit. Setiap detik perjalanan pulang terasa begitu istimewa, karena Maisaroh merasa sedang mengawal seorang yang akan menjadi nabi kelak kembali ke kota kelahirannya. Akhirnya, kafilah dagang itu tiba kembali di Mekah dengan membawa kemenangan gemilang. Nabi Muhammad segera menemui Khadijah untuk menyerahkan hasil perdagangan. Keuntungan yang dibawanya benar-benar luar biasa, 2 kali lipat dari ekspedisi dagang terbaik yang pernah Khadijah selenggarakan. Namun, bagi Khadijah, tumpukan dirham dan dinar yang berkilauan itu seolah kehilangan sinarnya dibandingkan dengan laporan yang ia dengar dari Maisaroh. Dengan mata berbinar-binar dan suara penuh semangat, Maisaroh menceritakan semua yang telah ia lihat dan alami. Ia menuturkan tentang awan yang menaungi, perkataan sang pendeta Nestorius, kejujuran Nabi yang tiada tanding di pasar, akhlaknya yang memukau, hingga kesaksiannya melihat 2 malaikat yang melindunginya. Khadijah, wanita cerdas dan bijaksana itu, mendengarkan dengan saksama. Setiap kata yang keluar dari mulut Maisaroh meresap jauh ke dalam lubuk hatinya, menumbuhkan benih-benih kekaguman dan rasa hormat yang mendalam, yang perlahan tapi pasti akan bersemi menjadi bunga cinta yang suci untuk beliau. Setelah kepergian Nabi Muhammad dan Maisaroh, Khadijah duduk seorang diri di ruangannya yang megah. Tumpukan harta hasil perdagangan yang baru saja diserahkan terhampar di hadapannya, namun pandangannya kosong. Pikirannya tidak lagi tertuju pada angka-angka keuntungan, melainkan pada serangkaian cerita luar biasa yang baru saja didengarnya. Kisah tentang awan yang memayungi, kesaksian seorang pendeta, dan perlindungan para malaikat terus berputar di benaknya. Khadijah, pada usianya yang telah mencapai 40 tahun, adalah seorang wanita yang matang dan syarat pengalaman. Ia telah melihat segala jenis manusia, dari saudagar licik hingga bangsawan yang angkuh. Namun, sosok Nabi terasa begitu berbeda. Ia bukan hanya seorang yang jujur dan kompeten, tetapi juga seorang manusia yang diselimuti oleh aura spiritual dan keberkahan yang tak biasa. Hati Khadijah yang selama ini tertutup rapat setelah 2 kali mengalami kegagalan dalam rumah tangga, kini mulai merasakan getaran yang aneh. Sebuah getaran yang bukan berasal dari kekaguman biasa, melainkan dari sebuah keyakinan bahwa ia telah menemukan sosok pasangan jiwa yang selama ini ia cari. Status Khadijah sebagai wanita terhormat, cerdas, dan kaya raya membuatnya menjadi dambaan setiap pemuka Quraisy. Lamaran dari para bangsawan,
ksatria, dan saudagar terkaya silih berganti datang kepadanya. Mereka menawarkan mahar yang melimpah, kekuasaan, dan kemegahan duniawi. Namun, tak satu pun dari tawaran itu yang mampu menggetarkan hatinya. Dengan halus dan tegas, Khadijah menolak semua lamaran tersebut. Baginya, pernikahan bukanlah sekadar transaksi status atau penggabungan kekayaan. Ia mendambakan seorang pendamping yang memiliki keluhuran budi, kejujuran hati, dan ketenangan jiwa. Kriteria inilah yang tidak ia temukan pada para pelamarnya yang silau oleh gemerlap dunia. Kini, setelah mengenal Nabi Muhammad, ia menyadari bahwa semua kualitas yang ia dambakan itu terwujud dalam diri seorang pemuda yatim piatu yang sederhana dan tidak memiliki harta. Keyakinan ini semakin menguatkan hatinya, membuatnya berani memikirkan sebuah langkah yang pada zaman itu dianggap sangat tidak lazim. Seorang wanita terpandang berinisiatif untuk melamar seorang pria. Namun, Khadijah adalah seorang wanita yang sangat menjaga kehormatan dan martabatnya. Ia tidak mungkin menyampaikan isi hatinya secara langsung. Ia membutuhkan seseorang yang bisa ia percaya sepenuhnya, seorang perantara yang bijaksana dan dapat menjaga rahasia. Pilihan hatinya jatuh pada sahabat karibnya, Nafisah binti Munya. Nafisah adalah seorang wanita yang cerdas, peka, dan sangat setia. Suatu hari, Khadijah mengundang Nafisah ke rumahnya. Dalam suasana yang akrab, Khadijah mulai membuka percakapan, menceritakan tentang pemuda bernama Muhammad, dan semua hal luar biasa yang ia dengar dari Maisarah. Ia menuturkan kegelisahan hatinya dan harapan yang mulai tumbuh di dalamnya. "Wahai Nafisah," ujar Khadijah dengan suara lirih, "aku melihat pada diri Muhammad sesuatu yang tidak aku lihat pada lelaki lain. Aku melihat kejujuran, amanah, dan kemuliaan akhlak. Hatiku telah terpaut padanya." Mendengar pengakuan tulus dari sahabatnya, Nafisah tersenyum penuh pengertian. Ia tahu betapa besar arti dari ucapan Khadijah itu, dan ia siap membantu mewujudkan harapan mulia tersebut. Dengan restu dari Khadijah, Nafisah binti Munya segera menyusun rencana. Ia tahu bahwa ia harus mendekati Nabi Muhammad dengan cara yang sangat halus dan tidak terkesan terburu-buru. Ia pun mencari kesempatan untuk dapat berbicara empat mata dengan Nabi. Ketika saat yang tepat itu tiba, Nafisah menghampiri Nabi dengan ramah dan memulai percakapan dengan sebuah pertanyaan ringan yang cerdas. "Wahai Muhammad, engkau adalah seorang pemuda yang telah mencapai usia matang, memiliki nasab yang mulia dan akhlak yang terpuji. Apa yang menghalangimu untuk menikah?" Nabi, dengan kerendahan hatinya yang khas menjawab, "Aku belum memiliki apa-apa untuk menikah." Jawaban itu persis seperti yang Nafisah harapkan. Ia tahu bahwa kendala Nabi Muhammad bukanlah karena tidak ingin, melainkan karena keterbatasan materi. Ini adalah kesempatan emas baginya untuk membuka jalan bagi sahabatnya. Nafisah tersenyum hangat, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih persuasif. "Bagaimana jika engkau tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal itu? Bagaimana jika ada yang menawarkannya untukmu? Bagaimana jika engkau ditawari kecantikan, kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan? Maukah engkau menerimanya?" Pertanyaan bertubi-tubi itu membuat Nabi Muhammad terdiam sejenak. Rasa penasaran mulai tergambar di wajahnya. Ia pun bertanya, "Siapakah wanita itu?" Dengan tatapan penuh arti, Nafisah menjawab pertanyaan itu dengan sebuah nama yang seketika membuat beliau terkejut dan terpesona. Dia adalah Khadijah binti Khuwailid. Keterkejutan Nabi bukanlah tanpa alasan. Mana mungkin seorang wanita sehebat dan semulia Khadijah yang telah menolak lamaran para pembesar Quraisy, mau menikah dengan dirinya yang hanyalah seorang pemuda miskin? Seolah bisa membaca pikiran beliau, Nafisah segera meyakinkannya. "Jika engkau bersedia, serahkanlah urusan ini kepadaku. Aku yang akan mengaturnya." Mendengar penuturan dan jaminan dari Nafisah, keraguan di hati Nabi Muhammad sirna, berganti dengan rasa haru dan syukur. Tawaran ini adalah sebuah kehormatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia pun mengangguk setuju. Dengan hati yang senang karena misinya berhasil, Nafisah segera kembali menemui Khadijah untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Betapa bahagianya hati Khadijah mendengar bahwa niat baiknya disambut dengan baik pula. Kini, jalan menuju penyatuan dua hati yang mulia telah terbuka lebar. Langkah selanjutnya adalah prosesi lamaran secara resmi, yang harus melibatkan keluarga dari kedua belah pihak sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Khadijah meminta Nabi Muhammad untuk berbicara kepada paman-pamannya agar mereka datang meminangnya secara resmi kepada walinya,
yaitu pamannya yang bernama Amru bin Asad. Inilah awal dari sebuah babak baru yang akan melahirkan sebuah ikatan pernikahan paling agung dalam sejarah manusia. Sebuah pernikahan yang dibangun di atas pondasi kejujuran, kemuliaan, dan cinta yang tulus karena Allah Azza wa Jalla. Kabar gembira tentang rencana pernikahan antara Nabi Muhammad dan Khadijah menyebar dengan cepat di Mekah, menjadi perbincangan hangat yang dipenuhi rasa takjub dan kekaguman. Nabi Muhammad segera menemui paman-pamannya yang selama ini menjadi pelindung dan walinya, terutama Abu Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia menceritakan niat suci Khadijah dan kesediaannya untuk menerima lamaran tersebut. Wajah Abu Thalib, sang paman yang telah merawatnya sejak kecil dengan penuh kasih sayang, bersinar penuh kebahagiaan dan kebanggaan. Demikian pula Hamzah menyambut kabar ini dengan sukacita yang meluap. Bagi mereka, pernikahan ini adalah sebuah kehormatan besar bagi Bani Hashim. Menyatukan pemuda terbaik mereka dengan wanita paling mulia dari Bani Asad adalah sebuah peristiwa yang akan mengangkat martabat kedua kabilah terpandang di Quraisy. Persiapan untuk prosesi lamaran resmi pun segera diatur dengan penuh khidmat. Pada hari yang telah ditentukan, sebuah rombongan agung dari Bani Hashim bergerak menuju kediaman Amru bin Asad, paman sekaligus wali dari Khadijah. Rombongan ini dipimpin langsung oleh Abu Thalib, diikuti oleh para pemuka Bani Hashim lainnya, termasuk Hamzah. Nabi Muhammad berjalan di tengah-tengah mereka, wajahnya memancarkan ketenangan dan wibawa yang agung. Suasana pertemuan itu begitu khidmat dan penuh dengan tata krama luhur bangsa Arab. Di hadapan para pemuka Bani Asad, Abu Thalib berdiri dan menyampaikan pidato lamaran yang begitu indah dan fasih, sebuah pidato yang kelak akan dikenang sepanjang masa. Ia memulai dengan memuji Allah Azza wa Jalla, lalu memaparkan kemuliaan nasab Bani Hashim dan kedudukannya yang terhormat di antara suku-suku Arab. Dengan suara yang tegas dan penuh kebanggaan, Abu Thalib kemudian memfokuskan pujiannya kepada sang keponakan. Saudara-saudaraku sekalian, keponakanku ini, Muhammad bin Abdullah, adalah seorang pemuda yang tidak ada seorang pun dari Quraisy yang dapat dibandingkan dengannya dalam hal kemuliaan, kecerdasan, dan keutamaan. Meskipun ia tidak memiliki banyak harta, namun harta adalah bayangan yang akan hilang dan sesuatu yang akan sirna. Yang abadi adalah kemuliaan akhlak dan nasab. Ia datang kepada kalian untuk melamar putri kalian yang mulia, Khadijah binti Khuwailid. Abu Thalib kemudian menyebutkan mahar yang akan diberikan, yaitu 20 ekor unta muda pilihan atau bakrah. Sebuah mahar yang sangat terhormat pada masa itu, yang menunjukkan kesungguhan dan penghargaan yang tinggi dari pihak mempelai pria kepada mempelai wanita. Seluruh hadirin terdiam, terpesona oleh kefasihan dan ketulusan kata-kata Abu Thalib. Pihak keluarga Khadijah yang diwakili oleh pamannya, Amru bin Asad, menyambut lamaran tersebut dengan tangan terbuka dan hati yang lapang. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah yang dikenal sebagai seorang hanif yang bijaksana dan berilmu, turut memberikan restunya dengan kata-kata yang penuh makna. Ia berkata, Muhammad bin Abdullah adalah seorang pemuda yang kemuliaannya tidak dapat ditolak. Dengan demikian, lamaran itu pun diterima. Kesepakatan terjalin, dan ikatan suci antara dua insan paling mulia di Mekah itu pun tinggal menunggu hari peresmiannya. Hari itu adalah hari yang penuh sukacita, di mana dua keluarga besar, Bani Hashim dan Bani Asad, bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan yang didasari oleh ketakwaan dan akhlak yang luhur, bukan sekadar oleh pertimbangan harta atau kekuasaan. Hari pernikahan pun tiba, langit Mekah seolah turut tersenyum menjadi saksi peristiwa agung ini. Sebuah perayaan pernikahan sederhana namun penuh berkah digelar. Khadijah, dengan kebesaran hatinya, menyembelih hewan ternak dan menjamu seluruh kerabat serta penduduk Mekah. Rumahnya terbuka lebar bagi siapa saja, baik yang kaya maupun yang miskin, semua turut merasakan kebahagiaan pasangan pengantin baru itu. Di hari itu, Khadijah tidak hanya menyerahkan mahar yang ia terima kepada suaminya, tetapi juga menghadiahkan seorang budak kesayangannya, Zaid bin Haritsah, untuk melayani Nabi Muhammad. Inilah bukti cinta dan pengabdiannya yang total. Ia ingin memastikan suaminya dapat hidup dengan nyaman dan terbebas dari segala urusan duniawi yang dapat membebani pikirannya, sehingga Nabi dapat lebih fokus pada perenungan dan ibadahnya. Dengan pernikahan ini,
dimulailah sebuah babak baru dalam kehidupan Nabi Muhammad dan Khadijah. Mereka membangun sebuah rumah tangga yang menjadi teladan sepanjang zaman. Sebuah rumah yang didirikan di atas pilar-pilar cinta, mawaddah, kasih sayang, rahmah, dan ketenangan jiwa, sakinah. Khadijah dengan segala kemuliaan, kecerdasan, dan kekayaannya menempatkan dirinya sebagai seorang istri yang patuh, seorang sahabat yang setia, dan seorang pendukung yang paling gigih bagi suaminya. Ia curahkan seluruh hidup dan hartanya untuk menemani sang suami dalam setiap langkah. Pernikahan ini bukanlah sekadar penyatuan dua insan, melainkan sebuah rancangan agung dari Sang Pencipta. Allah Azza wa Jalla tengah mempersiapkan sebuah bahtera rumah tangga yang kokoh, yang kelak akan menjadi benteng pertama dan tempat berlabuh yang paling aman bagi seorang nabi dalam mengemban risalah terberat di muka bumi. 15 tahun berlalu sejak ikatan suci itu terjalin. Rumah tangga Nabi Muhammad dan Khadijah adalah sebuah oase kedamaian di tengah panasnya kehidupan jahiliyah Mekah. Dari pernikahan penuh berkah ini, Allah Azza wa Jalla menganugerahkan mereka keturunan yang menjadi penyejuk mata. Lahirlah Al-Qasim, yang membuat Nabi Muhammad digelari Abul Qasim, ayah dari Qasim. Disusul oleh 4 putri yang kelak menjadi wanita-wanita mulia: Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Terakhir, lahir pula Abdullah yang juga wafat di usia belia seperti Al-Qasim. Setiap tawa dan tangis anak-anak mereka mengisi rumah itu dengan kehangatan dan cinta. Khadijah adalah perwujudan seorang ibu yang penuh kasih sayang dan istri yang menjadi sumber ketenangan. Ia mengelola rumah tangganya dengan kebijaksanaan, mendidik anak-anaknya dengan akhlak mulia, dan yang terpenting, ia menjadi sahabat terdekat bagi suaminya, berbagi suka dan duka dalam setiap hela napas kehidupan mereka. Seiring berjalannya waktu, ketika usia Nabi Muhammad mendekati 40 tahun, sebuah kegelisahan spiritual mulai menyelimuti jiwanya. Hatinya semakin tidak bisa menerima praktik kemusyrikan kaumnya yang menyembah berhala, tradisi mengubur anak perempuan hidup-hidup, serta berbagai kezaliman yang merajalela. Ia merindukan sebuah kebenaran yang hakiki, sebuah hubungan yang murni dengan Sang Pencipta alam semesta. Kegelisahan ini mendorongnya untuk mencari kesunyian, menjauh dari hiruk-pikuk kota. Ia menemukan ketenangan di sebuah gua kecil di puncak Jabal An-Nur atau Gunung Cahaya, yang dikenal sebagai Gua Hiro. Di sanalah ia mulai rutin menyendiri, bertahanus, terutama pada bulan Ramadan, untuk beribadah dan merenungkan keagungan ciptaan Tuhan, mengikuti jejak lurus kakek moyangnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam masa-masa perenungan suaminya ini, peran Khadijah sebagai istri yang pengertian sangatlah terlihat. Ia tidak pernah mengeluh atau mempertanyakan mengapa suaminya harus pergi berhari-hari, bahkan berminggu-minggu lamanya ke tempat yang sunyi dan terpencil. Justru, ia memahami sepenuhnya kebutuhan spiritual sang suami. Dengan tangannya sendiri, Khadijah akan menyiapkan bekal makanan dan minuman yang cukup untuk Nabi Muhammad. Ia memastikan semua kebutuhan suaminya terpenuhi agar dapat berkonsentrasi penuh dalam ibadahnya. Bahkan, seringkali karena didorong oleh rasa rindu dan cinta yang mendalam, Khadijah dengan keteguhan hati yang luar biasa akan mendaki sendiri terjalnya bebatuan Jabal An-Nur yang curam, hanya untuk mengantarkan bekal tambahan dan menatap wajah suaminya yang damai dalam kesendiriannya. Inilah bentuk dukungan total seorang istri, sebuah cinta yang tidak hanya terucap di lisan, tetapi terbukti dalam setiap perbuatan, hingga tibalah malam yang akan mengubah sejarah peradaban manusia selamanya. Pada suatu malam di bulan Ramadan, ketika Nabi Muhammad sedang khusyuk dalam ibadahnya di Gua Hiro, tiba-tiba datanglah sesosok makhluk yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Makhluk agung itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jibril mendekap Nabi Muhammad dengan sangat erat, begitu erat hingga ia merasa sesak napas, lalu berkata dengan suara yang menggetarkan, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca dan menulis menjawab dengan gemetar, "Aku tidak bisa membaca." Jibril kembali mendekapnya dengan lebih kuat lagi, lalu melepaskannya dan kembali memerintahkan, "Iqra." Jawaban Nabi tetap sama. Hingga pada dekapan ketiga yang paling kuat, Jibril melepaskannya seraya membacakan 5 ayat pertama dari kitab suci Al-Quran, wahyu pertama dari Allah Azza wa Jalla. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah peristiwa agung yang menggetarkan jiwa itu, Nabi Muhammad segera turun dari gunung dengan tergesa-gesa. Seluruh tubuhnya menggigil hebat, jantungnya berdebar kencang, bukan karena hawa dingin, melainkan karena rasa takut dan bingung yang luar biasa atas apa yang baru saja beliau alami. Nabi berlari menuju satu-satunya tempat di dunia, di mana beliau tahu akan menemukan ketenangan dan perlindungan, yaitu di rumahnya, di pelukan istrinya, Khadijah. Setibanya di rumah, dengan napas yang terengah-engah dan wajah yang pucat, Nabi berseru kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Beliau begitu ketakutan, khawatir bahwa sesuatu yang buruk telah menimpa dirinya. Beliau merasa telah diganggu oleh jin atau makhluk halus. Permintaannya yang penuh kepanikan itu menunjukkan betapa Nabi sepenuhnya mempercayakan dirinya pada sang istri di saat paling rapuh dalam hidupnya. Melihat kondisi suaminya yang begitu terguncang, Khadijah tidak ikut panik. Dengan kelembutan dan kebijaksanaannya yang luar biasa, ia segera mengambil selimut dan menyelimuti tubuh suaminya yang gemetar. Ia memeluknya dengan erat, membiarkannya merasakan kehangatan dan keamanan hingga rasa takutnya mereda. Setelah Nabi Muhammad menjadi lebih tenang, barulah beliau menceritakan seluruh kejadian aneh yang dialaminya di dalam gua. Mendengar cerita itu, Khadijah tidak menunjukkan keraguan sedikitpun. Justru, ia menatap wajah suaminya dengan penuh keyakinan dan mengucapkan kata-kata peneguhan yang abadi. "Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya. Sungguh engkau adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahmi, menanggung beban orang yang kesusahan, memberi kepada yang tidak punya, memuliakan tamu, dan menolong siapapun yang memperjuangkan kebenaran." Kata-kata ini bukan sekedar penenang, melainkan sebuah kesaksian iman. Khadijah menjadi orang pertama di muka bumi yang beriman pada kenabian suaminya, menjadi pilar pertama yang mengokohkan bangunan risalah Islam. Tak cukup hanya dengan menenangkan suaminya, Khadijah yang cerdas segera mengambil langkah selanjutnya. Ia membawa Nabi Muhammad menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal. Waraqah adalah seorang Nasrani yang taat, telah berusia lanjut, dan memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab-kitab suci terdahulu. Setelah mendengar dengan saksama penuturan Nabi tentang pertemuannya dengan Jibril di Gua Hiro, wajah Waraqah yang keriput menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Ia kemudian berkata dengan suara mantap, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, engkau adalah Nabi bagi umat ini. Sungguh telah datang kepadamu Namus Al-Akbar Jibril, yang pernah datang kepada Musa. Aduhai, seandainya aku masih muda dan kuat saat kaummu akan mengusirmu kelak." Nabi Muhammad terkejut dan bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Benar, tidak ada seorang pun yang datang membawa risalah sepertimu yang tidak akan dimusuhi." Kesaksian dari Waraqah ini menjadi peneguhan kedua bagi hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ketenangan yang ia dapatkan dari Khadijah. Peran Khadijah di sini sangat krusial. Ia bukan hanya pemberi dukungan emosional, tetapi juga seorang manajer krisis yang mencari validasi dan kejelasan dari sumber yang terpercaya, mengukuhkan fondasi awal kenabian. Sejak saat itu, dimulailah era baru yang penuh tantangan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya secara terang-terangan, gelombang permusuhan dari kaum Quraisy pun menerjang tanpa ampun. Cacian, hinaan, fitnah, dan bahkan ancaman fisik menjadi santapan sehari-hari. Mereka menyebutnya orang gila, tukang sihir, dan pemecah belah persatuan. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah dengan hati yang sedih dan jiwa yang letih akibat perlakuan kasar kaumnya, ia selalu menemukan Khadijah menunggunya dengan senyum yang menenangkan dan kata-kata yang membangkitkan semangat. Khadijah menjadi perisai bagi suaminya. Tidak hanya itu, ia juga menjadi penyokong utama dakwah ini secara finansial. Seluruh kekayaan yang ia miliki, imperium bisnis yang pernah menjadi yang terbesar di Mekah, kini ia serahkan sepenuhnya untuk perjuangan Islam. Hartanya digunakan untuk membantu kaum muslimin yang lemah, membebaskan budak-budak yang disiksa karena keimanannya,
dan menopang kebutuhan keluarga besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau dapat fokus sepenuhnya pada tugas sucinya. Khadijah telah menukar seluruh kemewahan dunianya demi sebuah kemuliaan di akhirat. Puncak dari penderitaan itu tiba ketika kaum Quraisy memberlakukan pemboikotan total terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Selama 3 tahun penuh, mereka diisolasi di sebuah lembah sempit yang dikenal sebagai Syi'ib Abi Thalib. Semua akses jual beli, pernikahan, dan interaksi sosial diputus. Umat Islam dan para kerabat yang melindunginya mengalami kelaparan yang sangat parah. Suara tangisan anak-anak yang kelaparan terdengar menggema di lembah itu setiap malam. Di tengah kondisi yang luar biasa berat inilah, keteguhan Khadijah kembali teruji. Wanita bangsawan yang terbiasa hidup dalam kelimpahan ini, kini harus merasakan pahitnya kelaparan, bahkan terkadang hanya memakan dedaunan kering untuk bertahan hidup. Sisa-sisa kekayaannya ia gunakan untuk membeli makanan dari para penyelundup dengan harga yang berlipat-lipat ganda, hanya untuk dibagikan kepada kaum muslimin yang lebih membutuhkan. Di usianya yang sudah senja, ia menanggung semua penderitaan itu dengan kesabaran yang tak terhingga, tanpa sekalipun mengeluh. Keberadaannya di lembah itu menjadi sumber kekuatan bagi para wanita dan anak-anak lainnya. Setelah 3 tahun yang terasa seperti selamanya, pemboikotan itu akhirnya berakhir. Namun, penderitaan fisik selama di pengasingan telah meninggalkan bekas yang mendalam pada tubuh Khadijah yang tak lagi muda. Kesehatannya menurun drastis. Tak lama setelah keluar dari lembah, ia jatuh sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh cinta merawat sang istri tercinta yang telah menemaninya selama 25 tahun dalam suka dan duka. Di saat-saat terakhir itulah, malaikat Jibril turun membawa kabar gembira dari langit. Jibril berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sampaikanlah salam kepada Khadijah dari Tuhannya dan dariku, dan berilah ia kabar gembira dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara yang berongga, yang di dalamnya tidak ada kebisingan dan tidak ada pula rasa lelah." Mendengar salam dan janji agung dari Allah Azza wa Jalla, Khadijah menjawab dengan penuh adab, "Sesungguhnya Allah, dialah As-Salam, Maha Pemberi Keselamatan, dan darinya lah keselamatan. Dan semoga keselamatan tercurah atas Jibril." Inilah penghargaan tertinggi dari Sang Pencipta atas segala pengorbanan dan kesetiaannya. Pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, Khadijah binti Khuwailid, sang Ats-Tsahirah, Ummul Mukminin, ibunda orang-orang beriman, menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan suami tercintanya. Ia wafat pada usia 65 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka yang amat mendalam di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 hari setelahnya, sang paman, Abu Thalib, yang juga menjadi pelindung utama dakwah, turut menyusul. 2 kehilangan besar dalam waktu yang berdekatan ini membuat tahun itu dikenang sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang turun ke liang lahat untuk memakamkan jasad istri yang begitu ia cintai. Belum ada salat jenazah yang disyariatkan pada saat itu. Namun setiap doa dan tatapan mata beliau adalah penghormatan terakhir yang paling tulus untuk belahan jiwanya. Langit Mekah pun seolah ikut menangis, melepas kepergian seorang wanita yang cintanya menjadi fondasi bagi tegaknya agama Allah Azza wa Jalla. Wafatnya Khadijah tidak pernah melunturkan posisinya di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya abadi, kenangannya kekal. Bertahun-tahun setelah kepergiannya, setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan, beliau akan membagikan sebagian dagingnya kepada para sahabat wanita Khadijah sebagai bentuk penghormatan. Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang paling beliau cintai setelah Khadijah, pernah berkata, "Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, sebagaimana kecemburuanku kepada Khadijah. Padahal aku tidak pernah melihatnya. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebut-nyebut namanya. Begitulah Khadijah. Namanya terukir abadi dalam sejarah sebagai teladan tertinggi dari cinta, pengorbanan, dan kesetiaan. Ia adalah istri yang menenangkan, ibu yang menyayangi, mukminah pertama yang tak pernah ragu, dan perisai dakwah yang mengorbankan segalanya. Kisahnya adalah cahaya yang akan terus menginspirasi setiap jiwa yang merindukan cinta sejati di jalan ilahi.
Kisah Khadijah bukanlah sekadar catatan sejarah tentang seorang istri Nabi. Ia adalah bukti bahwa cinta yang paling tulus adalah cinta yang rela berkorban segalanya demi kebenaran. Hartanya menjadi bahan bakar pertama bagi dakwah, rumahnya menjadi benteng pertama bagi sang Rasul, dan imannya menjadi pilar pertama yang mengokohkan risalah. Meskipun jasadnya telah lama bersemayam di tanah Al-Ma'la, cintanya abadi di hati Rasulullah SAW dan warisannya terukir kekal dalam sejarah. Dialah permata Quraisy yang cahayanya tidak akan pernah padam, sebuah teladan agung yang mengajarkan kita bahwa di balik setiap perjuangan besar, selalu ada cinta yang agung sebagai fondasinya. Semoga kisah Khadijah ini bermanfaat untuk Anda semua. Subscribe, like, dan share video ini agar kami terus bersemangat untuk menghadirkan kisah-kisah Islami yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.